Oke, selamat siang semuanya. Pada hari ini kita akan kembali belajar mengenai Microsoft Power BI. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Introduction to DAX. Nah, DAX ini itu cuma kita pelajarin teorinya ya teman-teman, karena ini cukup sulit. Jadi kita biasanya nanti kuis ataupun UAS itu cuma teorinya aja nih teman-teman. Jadi teman-teman cukup, oh kira-kira kayak gini-gini ya, dipahamin aja gitu. Nanti prakteknya kita nggak ada. Jadi di sini aku lebih bahas tentang teorinya aja. Jadi paling aku cuma share PowerPoint. Tapi kalau misalkan teman-teman penasaran DAX itu gimana sih, terus cara prakteknya gimana sih, teman-teman bisa buka ya di masing-masing SWI-nya gitu. Tapi di sini aku cuma mau tampilin ringkasan singkat yang udah aku bikin ke PowerPoint. Jadi teman-teman bisa simak ya PowerPoint-nya. Nah, di sini PowerPoint-nya kita akan belajar mengenai Introduction to DAX. Nah, yang pertama kan Introduction to DAX ya teman-teman di 9.1. Nah, DAX itu apa sih? DAX itu adalah singkatan dari Data Analysis Expression. DAX merupakan bahasa rumus yang digunakan di seluruh Power BI. DAX juga ditemukan di software-software lainnya yang ditawarkan oleh Microsoft, seperti Power Pivot dan SSAS Tabel. Jadi mirip kayak apa ya, rumus-rumus yang biasa kita gunakan gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pakai Excel kayak gitu. Nah, tapi kalau di Power BI itu kita bilangnya tuh kayak DAX. Nah, DAX adalah bahasa fungsional yang berarti kode yang dieksekusi penuh terkandung di dalam suatu fungsi. Jadi kayak pakai fungsi-fungsi. Mirip lah ya kayak di Microsoft Excel gitu. Nah, DAX ini dirancang untuk digunakan di dalam tabel teman-teman. Tetapi hanya ada dua tipe data primer yang bisa dipakai di dalam si DAX ini, yaitu ada numeric dan juga ada other. Kalau numeric itu berisi bilangan bulat, desimal, dan juga mata uang, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau other ini berisi string atau binary object, kayak lebih ke alfabet. Nah, data binary itu sama seperti data dummy. Kalau misalkan teman-teman belum belajar lab starter ya, nanti di lab starter tuh ada dibahas juga data dummy. Jadi data dummy itu nanti angkanya berisikan dua baris angka, itu kayak 1010 kayak gitu. Nah, data string itu data yang berisikan karakter atau alfabet. Nah, kemudian ada satu data partikular yang biasanya digunakan dalam Power BI, yaitu data time yang menyediakan data waktu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai DAX Calculation Types. Nah, di sini kita akan bahas 9.2. Di dalam DAX Calculation Types ini ada terdapat dua perhitungan nih yang dapat dibuat di dalam DAX, yaitu ada Calculate Columns dan juga ada Calculate Measure. Nah, kalau Calculate Columns itu berguna ketika kita ingin memotong atau memfilter data dari sebuah nilai, atau gampangnya mau melakukan perhitungan terhadap sebuah baris tertentu. Jadi kita bisa nih kalau misalkan mau menghitung jumlah dalam baris-baris tertentu, kita menggunakannya yang Calculate Columns. Tapi yang satu lagi yaitu ada Calculate Measure. Nah, ini berguna ketika kita ingin melakukan persentase atau rasio yang dibutuhkan secara lebih kompleks atau keseluruhan. Jadi kalau misalkan maunya yang lebih kompleks, nggak yang per kolom gitu, tapi yang lebih kompleks, lebih banyak gitu, kayak keseluruhan, kita akan pakai yang namanya Calculate Measure. Oke. Selanjutnya di 9.3 itu ada DAX Function. Nah, ini sama seperti Excel ya teman-teman, di Power BI juga terdapat formula bar. Yang kalau di Excel biasanya kita buat ketik-ketik rumus tuh yang kayak sama dengan if atau sama dengan VLOOKUP. Nah, di Microsoft Power BI ini kita juga menyediakan yang namanya formula bar. Formula bar ini akan menampilkan fungsi-fungsi yang dapat kita pilih untuk membantu kita dalam mengelola data. Nah, di sini ada terdapat kategori fungsi-fungsi yang dapat digunakan di dalam DAX, yaitu ada aggregation function, information function, counting function, logical function, date function, dan juga text function. Yang pertama itu ada aggregation function. Nah, di dalam aggregation function ini tuh ada rumus sum, average, min, max, sum x. Nah, pas di Excel kan kita udah pernah belajar ya teman-teman sum. Tapi di sini kok sum x sih gitu. Apa itu sum x? Biasanya teman-teman mikir ya, kenapa namanya sum x? Nah, si sum x ini berfungsi atau digunakan dalam multiple column. Jadi nggak yang cuma satu kolom, tapi kita bisa menjumlahkan secara keseluruhan dari beberapa kolom. Jadi kan sum-nya ada x-nya gitu. Jadi
bisa menjumlahkan beberapa kolom gitu. Tapi kalau sumnya doang, berarti kan hanya satu kolom aja teman-teman ngejumlahinnya. Nah, kedua itu ada information function. Information function ini itu rumusnya ada is blank, is number, is text, is non-text, is error. Jadi kita kayak tahu apakah ini kolom kosong atau mungkin isinya angka, isinya teks atau non-teks dan yang lain-lain. Nah, informasi ini berguna ketika kita mau mengetahui apakah data tipe dari kolom kita sudah benar atau belum. Misalkan nih, kita seharusnya datanya tuh waktu ya teman-teman, tapi ternyata pas kita isi tuh pakai teks. Nah, kita bisa cari nih di sini. Kira-kira isi data kita tuh udah benar atau salah ya gitu. Kalau salah, kita bisa perbaiki. Nah, kemudian yang ketiga ada counting function. Nah, di counting function ini rumusnya tuh ada count, counta, count blank, count rows, dan distinct count gitu. Jadi di fungsi ini kita mau menghitung nih elemen yang berbeda atau kayak data yang kosong teman-teman. Kayak misalkan baris, tabel, kayak gitu-gitu yang kosong. Nah, nanti kita bisa hitung nih dengan menggunakan counting function ini. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada logical function. Logical function ini kayak Excel ya teman-teman, dia kayak mainnya tuh logika, kayak misalkan and, or, not, if error gitu. Jadi kalau misalkan kita mau kasih fungsi jika titik-titik itu kan logika mainnya. Nah, ini adanya di si logical function. Selanjutnya yang keenam itu ada date function. Nah, date function ini rumusnya itu ada date, hour, now, month, weekday, dan fungsi ini tuh berguna untuk menghitung dan juga mengekstrak informasi dari data value, teman-teman. Jadi kalau misalkan data-datanya angka gitu, nah ini bisa diekstrak nih menjadi tanggal, menjadi jam gitu, atau waktu sekarang, atau akhir bulan gitu, end of month, atau weekday, kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu ada text function. Nah ini tuh mirip juga nih kayak Excel, ada concatenate, ada replace, ada search, ada upper, ada fix gitu. Kalau concatenate kan kita tahu ya teman-teman, kita bisa menggabungkan teks gitu. Misalkan teks A digabung dengan teks B gitu. Nanti kita pakainya yang concatenate. Kalau replace kita bisa menggantinya, search kita bisa mencari, kemudian ada upper dan juga ada fix kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada contoh nih teman-teman dari gambar formula bar yang ada di Power BI. Jadi ini biasanya dimunculin di Power Query Editor ya teman-teman, atau mungkin bisa muncul di Power BI desktopnya kayak gitu. Pas kita lagi mau buat di tabelnya nih teman, di data kita nih yang ini. Ini kan atasnya relation ya, ini ada report. Nah di tengah-tengah ini. Nah, nanti kita bisa isi nih kira-kira rumusnya apa, sama kayak formula bar yang ada di Excel. Nah, selanjutnya 9.4 itu ada using variables in DAX expression. Nah, ini ada contoh dari gambar variabel yang ada di DAX. Mungkin emang teman-teman kurang paham ya, karena emang sulit teman-teman belum dipelajari, kita juga belum pelajari. Jadi mungkin cuma sekilas aja teman-teman tahu nih kira-kira gambaran dari variabel yang ada di DAX itu seperti apa ya gitu. Nah, variabel ini dapat digunakan pada tipe data apapun dan bisa diterapkan di seluruh tabel kayak gitu. Misalkan ini mau cari total quantity nih. Nah, itu tinggal jumlahin aja nih sum, buka kurung sales, terus ada tulisannya tuh quantity-nya. Berarti dia mau menjumlahkan total quantity dari sales. Kayak gitu. Nah, terus di bawahnya itu ada rumus dari logical ya, logical function. Kita pakai if gitu. Kalau misalkan total quantity-nya lebih besar dari 1000, gimana? Kayak gitu. Oke, kita bisa next. Selanjutnya ada 9.5, yaitu ada table, relationship, and DAX. Nah, seperti yang teman-teman udah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu kita juga udah belajar ya teman-teman mengenai relationship, kayak gitu. Nah, ini relationship nih. Kita kalau misalkan mau menggabungkan gitu ya, relasi antara tabel satu dengan tabel yang lain gitu, data satu dengan data yang lain, kita bisa membuat relationship nih diantaranya. Nah, Power BI memberikan kepada kita untuk dapat membuat relationship atau hubungan antar tabel. Jadi baik sesama sumber ataupun beda sumber. Misalkan ini kan sumbernya yang awal itu retirement stats gitu ya. Satu lagi state code. Nah, ini bisa jalin relasinya teman-teman. Walaupun data sumbernya itu berbeda kayak gitu. Nah, ketika kita sudah menghubungkan data relasi antar data, maka kita dapat melakukan interaksi antar data tersebut
melalui relational function kayak gitu. Jadi ada fungsi-fungsi yang dapat digunakan nih ketika data itu tuh udah memiliki relasi kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada DAX and table and filterings. Nah, di dalam DAX table function ini itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu ada filter, kemudian bisa ada all juga, ada value, distance, dan juga ada related table. Nah, kalau misalkan teman-teman mau coba atau misalkan teman-teman tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, teman-teman bisa buka ya SWI-nya. Di dalam SWI itu ada penjelasannya juga, kemudian ada video-videonya. Tapi kalau untuk materi-materi teori, teman-teman bisa simak dari penjelasan yang ada di PowerPoint aku ya, karena seperti yang aku bilang, materi DAX ini nggak masuk ya teman-teman ke kuis ataupun UAS. Jadi teman-teman bisa pelajari di teorinya aja, mungkin di teorinya bisa keluar yang DAX, tapi untuk praktek ini nggak keluar ya teman-teman. Oke, sekian penjelasan mengenai DAX. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan.